Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 18 September, Pekan Biasa ke-25. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 16 ayat 1-13. Saya akan membacakan bacaan yang singkat bab 16 ayat 10-13. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di awal pengajarannya kepada para murid, Yesus mengatakan, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Yesus mengajar para murid dan juga kita dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan ini tampaknya sulit kita pahami. Bendahara ini berusaha menyelamatkan dirinya dari pemecatan karena menghamburkan milik tuannya. Dengan kecerdikannya, ia meralat surat utang dan mengorbankan komisi yang mungkin bisa didapatnya. Apakah Yesus mengajak kita untuk cerdik seperti figur bendahara yang tidak jujur itu? Tuhan Yesus menggunakan figur bendahara tersebut untuk menunjukkan nilai kemurahan hati. Tujuan bendahara itu meralat surat utang dan mengorbankan komisinya adalah untuk menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang yang berhutang, sehingga ia pun menerima yang sama. Ada momen titik balik ketika bendahara tersebut menyadari keserakahannya dan kelalaian dalam mengelola milik tuannya. Lalu ia berubah. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak mengutuk kepemilikan harta benda selama kita ada di dunia. Harta benda dapat menjadi sarana untuk menyalurkan kasih dan kemurahan hati Allah. Itu adalah perkara kecil yang dipercayakan kepada kita, maka dalam mengelolanya kita harus bertanggung jawab. Dengan demikian, kelak kita akan dipercaya dalam perkara besar, yaitu kebahagiaan abadi dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus, semoga kami senantiasa bersyukur atas perkara kecil yang Engkau percayakan kepada kami dan mengelolanya dengan tanggung jawab serta kemurahan hati. Semoga kelak kami pun dipercaya untuk ambil bagian dalam kerajaan-Mu. Andaikan aku fahami bahasa semuanya hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia,
Jika tanpa cinta kasih, hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.